Kita akan masuki hadis yang selanjutnya. Kita masuk hadis Babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa'i wa tashabbuhin nisa'i bir rijali. Sebentar, ini berapa hadisnya? Ada berapa banyak hadis? Oh, cuma 1, 2. Oke. Kita langsung saja. Babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa'i. Bab keharaman seorang laki-laki atau kaum laki-laki, kaum pria menyerupai wanita. Menyerupai ini adalah dengan sengaja. Dengan sengaja menyerupai dalam berpakaiannya, menyerupai dalam gerak-geriknya, sifat-sifat khusus yang itu adalah menjadi ciri khas wanita. Kalau dilakukan laki-laki, maka itu adalah haram. Wa tashabbuhin nisa'i, dan wanita menyerupai birrijali dengan kaum pria. Filibasin, dalam berpakaian. Wa harakatin, dan gerakan. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Subhanallah. Ingat, laki-laki ini juga harus pakai ilmu insyaf. Artinya begini. Kalau kita melihat mereka-mereka yang punya perilaku unik seperti seorang laki-laki tiba gayanya kayak perempuan, memang dia adalah melakukan kesalahan. Akan tapi pun kita harus menolong mereka. Tentunya dengan lembut hati. Kita di dalam menerapkan hukum memang perlu ada marhalah ya. Marhalah mengenalkan dulu, jangan sampai kita marhalah mencaci dulu. Jujur sampai hari ini kami rindu untuk bisa duduk dengan saudara-saudara yang diuji oleh Allah dengan tasyabbuh tadi, yaitu para bencong, waria, wanita tapi pria. Jadi mereka adalah sebetulnya, kalau seandainya kita punya kesempatan duduk dengan mereka, kita akan sampaikan. Karena mereka menyerupai seperti itu adalah sebetulnya haram. Tapi kita tidak boleh mencaci mereka. Tapi Nabi memberi warning, mereka itu adalah melakukan kesalahan dan begini-begini, dijelaskan. Tapi bukan berarti harus kita caci, tapi perlu kita membuat pendekatan kepada mereka. Baik, kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, la'ana, Rasulullah mengutuk, menjauhkan dari rahmat, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat. Siapa itu? Al-mukhannathina. Al-mukhannathina minar rijali. Jadi mukhannath itu yang bergaya keperempuan minar rijali, dari rijal, dari laki-laki. Jadi mukhannath itu lain daripada khuntha. Yang belajar ilmu fikih ada namanya khuntha muskil. Kalau khuntha muskil tidak masuk di sini. Khuntha muskil dengan mukhannath itu beda. Kalau khuntha muskil itu memang terlahir tidak laki-laki, tidak perempuan. Mungkin, mohon maaf, alatnya 2 ada semuanya, fungsi semuanya. Atau alatnya 1 nggak jelas, ini alat laki-laki atau perempuan. Hanya sekedar alat, sepertinya alat laki-laki, tapi kadang seperti alat perempuan. Itu namanya khuntha muskil. Kalau seperti ini tidak. Karena mungkin saja akan ada kecenderungan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan sesuai dengan nanti keasliannya itu seperti apa. Cuman lihat alatnya hanya lobang saja, mohon maaf. Tidak ketahuan ini laki atau perempuan. Atau sesuatu, itu saja. Tapi tidak bisa disebut perempuan. Kalau perempuan tidak seperti alatnya perempuan. Laki-laki pun seperti alat laki-laki. Atau punya alat 2 yang berfungsi semuanya. Atau setengah-setengah fungsinya. Yang jelas, kalau orang seperti itu namanya khuntha. Mukhannath itu adalah normal, tapi gayanya kayak begitu. Laki-laki dia, normal. Bahkan kalau nikah juga bisa punya anak. Karena dia ada bibit, ada benih di dalam dirinya. Ada sperma dan sebagainya. Cuman dia karena lingkungannya dan sebagainya, atau apa, sehingga dia bergaya kayak perempuan. Seperti itu. Wal mutahajjilat, kaum wanita. Wanita yang punya gaya kayak laki-laki. Baik berpakaian dan sebagainya. Berpakaian, jadi kalau seorang laki-laki menggunakan pakaian yang, seorang wanita yang menggunakan pakaian spesial yang khusus laki-laki, maka itu tidak diperkenankan. Pokoknya menjadi ciri khas laki-laki. Ini setiap daerah berbeda-beda. Karena ada di Eropa sana, ada baju laki-laki seperti perempuan. Ini berbeda setiap daerah. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya. Sehingga setiap orang pasti akan dikatakan pakai baju perempuan. Kalau di tempat tersebut. Misalnya laki-laki kok pakai baju tertentu. Tapi kalau kampung itu mengatakan laki-laki kok pakai baju perempuan, maka nggak boleh jadi haram itu.
Tapi kalau di kampung itu sudah enggak seperti itu, ya enggak. Karena apa? Sudah umum. Mungkin ada sebagian baju yang dipakai laki perempuan seperti jas. Laki perempuan kadang sama jasnya. Ya seperti itu. Tapi kalau menjadi ciri khasnya laki-laki dipakai perempuan, haram. Ciri khasnya perempuan dipakai laki-laki adalah haram. Dikembalikan kepada uruf keadaan kampung tersebut. Lah kalau sudah baju itu adalah menjadi ciri khas laki-laki, biarpun dipakai seorang perempuan di depan suaminya juga tetap haram. Karena permasalahannya bukan masalah auratnya. Masalah baju itu menyerupai adalah bajunya laki-laki. Seperti itu. Jadi termasuk gaya dan hati-hati bagi siapapun. Sebetulnya bisa dirubah dengan perlahan dan perlahan. Tidak boleh kita menyerah dengan keadaan. Ada seorang perempuan misalnya gayanya adalah kayak laki-laki. Mungkin karena selama ini waktu kecil bermain dengan laki-laki sehingga kayak laki-laki. Atau mungkin karena dia adalah anak perempuan sendiri. Saudara laki semua. Kadang ini mempengaruhi. Akan tapi hendaknya semuanya berusaha. Biarpun mungkin kadang sifat itu adalah keluar, tapi harus berusaha. Mungkin cara berjalannya adalah sudah mulai dilembutkan. Cara ngomongnya dikurangi. Semuanya bisa belajar. Seperti halnya waktu dia itu terpengaruh perlahan demi perlahan dengan lingkungannya. Karena lingkungannya laki semuanya, maka cara ngomongnya kayak laki, mainannya laki, semuanya laki. Maka dirubah pun juga bisa perlahan-perlahan. Yang nggak boleh itu adalah menyerah. Ada seorang laki-laki tapi gayanya perempuan. Subhanallah. Kalau dia mendengar hadis ini bahwasanya Allah murka dan sebagainya, hendaknya dia memaksakan. Kalau tidak bisa, itu karena tidak mau berusaha. Coba saja. Cari orang normal. Coba ini, tolong didengar yang punya masalah sepanjang ini. Anda, pria, yang punya gaya kayak perempuan. Coba. Dan Anda, perempuan, yang punya gaya kayak pria. Anda cari orang normal. Bisa enggak orang normal action gaya kayak perempuan? Bisa. Kenapa? Latihan dia. Anda laki-laki normal. Coba. Suruh action kayak perempuan. Bisa kok. Ngomongnya dilembut-lembutkan, tangannya digemulaikan begitu. Bisa. Latihan. Begitu juga dibalik semestinya. Permasalahan tidak mau melatih. Masih dituruti. Laki-laki tangannya begini. Jangan begini. Ibaratnya begitu. Tapi maksudnya harus begitu. Dilatih. Nggak boleh menyerah. Nah, kalau masih dalam irama latihan, kemudian masih tampak, itu wajar. Yang bersalah adalah tidak mau berusaha. Mengikuti gaya keperempuannya, padahal dia laki-laki. Mengikuti gaya kelaki-lakiannya, padahal dia wanita. Bisa. Yang menjadi tidak bisa adalah apa? Tidak pernah berusaha. Tidak pernah mencoba. Tidak pernah melatih. Saya ulang. Anda cari laki-laki normal. Hei, Anda laki-laki, saudaraku, pria, yang punya kebiasaan gaya kayak perempuan. Anda cari laki-laki normal, suruh action gaya perempuan, bisa atau tidak? Oh bisa. Bahkan mungkin ada bintang film laki-laki bergaya perempuan, ada kok. Padahal dia normal. Dalam keadaan normal biasa, cuma dia karena action, tuntutan acting, bisa. Maka bagi yang punya gaya perempuan, dia seorang laki-laki, dia bisa latihan action laki-laki, bisa. Yang menjadi masalah adalah apa? Dia nuruti. Dia bisa. Lah kalau, tapi ingat, siapapun jangan menghinakan mereka. Karena sudah proses yang lama menjadi terbentuk gaya semacam itu memang tidak gampang merubahnya. Orang lain tidak boleh menghinakan dia. Tapi dia harus berusaha. Nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Karena itu adalah ini Nabi. Nabi mengingatkan. Karena apa? Itu mengundang kepada fawahish, kekejian tadi yang disebutkan. Kalau seorang laki-laki gayanya perempuan, lihat. Akan kebuka nanti laki-laki yang senang dengan perempuan, senang dengan laki-laki, akan mendekati laki-laki yang paling kayak perempuan nanti. Akhirnya terlaki namanya liwat, homo, dan sebagainya. Kan seperti itu. Begitu juga namanya lesbi dan sebagainya. Sebetulnya ini adalah tujuannya adalah untuk menghindari kekejian-kekejian tersebut. Saya ulang tadi, masalah kholwah tadi, kami lupa. Ini penting sekali. Jadi berduaan itu adalah bukan hanya sekedar laki dengan perempuan yang diharamkan. Laki dengan laki-laki yang syahwat haram berduaan. Perempuan dengan perempuan yang syahwat, kan sekarang ada zaman naudzubillah LGBT dan sebagainya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Perempuan dengan perempuan yang syahwat haram berduaan. Laki-laki dengan laki-laki amrot, syahwat haram berduaan. Amrot, kemudian ada syahwat haram. Bahkan sampai dikatakan para ulama, dengan sesuatu, mohon maaf, perempuan dengan binatang kalau dia syahwat, laki-laki dengan binatang, naudzubillah mungkin dia sering bauli binatang, lalu binatangnya di kamar haram. Karena intinya adalah fawahish, kekejian itu yang nggak boleh dilakukannya. Baik. Itu mau ingat tadi ketinggalan. Hadis selanjutnya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala, Nabi Muhammad qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah. Rasulullah mendoakan jauh dari rahmat, mengutuk ar-rajula, seorang laki-laki, yalbasu, yang mengenakan baju, libsatal mar'ati, bajunya perempuan, dalam keadaan apapun. Acting, main film juga nggak boleh. Tidak boleh. Wal mar'atu, seorang wanita, talbas libsatar rajuli, bajunya laki-laki, nggak boleh. Baju khasnya laki-laki. Siapapun yang mengenakannya pasti akan dikatakan, oh baju laki-laki kau pakai. Tapi kalau baju ini kadang dipakai laki-laki, pakai perempuan adalah tidak haram. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin. Maknanya kurang lebih dengan hadis sebelumnya. Wa anhu. Hadis terakhir kalau tidak salah, setelah ini ada hadis lagi. Hadis terakhir. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Allah. Dua golongan dari ahli neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan tersebut. Lam arahuma, yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ahli neraka banyak gini, tapi ini aneh. Pertama adalah qaumun, satu kaum. Ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Satu kaum yang punya cambuk seperti ekornya kerbau, ekornya sapi. Yadribuna bihan nas. Orang dolim, pemimpin yang dolim ini. Ini adalah pemimpin yang dolim, memukul rakyat. Pemimpin, termasuk di bawah pemimpin, termasuk siapa saja. Keamanan dan sebagainya. Dolim. Memukuli orang yang tidak bersalah, Allah. Ini adalah tempatnya di neraka. Nah ini, dalam bab ini yang dimaksud. Wanisaun. Wanita. Kasiyatun ariyatun. Kasiyat itu, Imam Nawawi sendiri menjelaskan nanti di belakangnya, kasiyat ada yang maknanya adalah, kasiyat pakai baju dohir, tapi ariyat telanjang dari ketakwaan. Sebagian mengatakan kasiyat dia pakai baju, tapi nggak sempurna. Sehingga seperti ariyat, seperti orang telanjang. Lah makna ini lebih tepat di zaman ini. Zaman dulu masih ingat ceritanya. Kita adalah hanya dengar cerita atau sisa-sisa daripada yang kita lihat. Tahun 70-an, katanya orang yang menemui tahun 70-an. Itu ada seorang wanita itu pakai baju rok panjang. Sebenarnya kan sudah bagus. Tapi ternyata dirobak, dibelek, set, ini kelihatan pahanya. Dan ternyata dipakai sebagian pesawat maskapai untuk pramugarinya pakai yang demikian itu. Sudah benar nih panjang. Dari sebelah kirinya ketutup, tapi dari sebelah kanan, nah pahanya kelihatan. Ini khasiat, menutup, tapi telanjang. Khasiat, tapi ariyat. Nah ini, makanya baju itu tidak cukup hanya sekedar pakai baju. Di samping itu harus benar menutup aurat. Nah ini, ada khasiat ariyat, dimaknai juga khasiat ariyat ini, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Dan nanti Imam Nawawi mengisyaratkan seperti baju-baju yang ketat. Dia sudah menutup auratnya. Akan tapi masih tampak lekuk-lekuk tubuhnya. Bahkan lekuk tubuhnya yang tampak di bajunya, atau baju ketatnya ini lebih membangkitkan syahwat kaum pria. Karena hayalannya akan lebih dalam lagi bagi pria-pria yang iseng, yang suka melihatnya. Na'udzubillah. Mumilat, ma'ilat. Mumilat ini adalah yang mengajak yang lain, mencondongkan yang lainnya, menggoda, mengajak yang lain untuk bersamanya. Ma'ilat adalah, kalau ma'ilat itu adalah ma'il miring. Artinya apa? Sebagian mengatakan ma'ilat yang cenderung kepada fawahish, kekejian. Sebagian maknai ma'ilat, memang gayanya itu adalah, kalau jalan itu adalah sudah bajunya bagus, itu lenggangnya itu tabakhtur. Tabakhtur. Mumilat ini adalah mengajak yang lainnya untuk bersamanya bergabung, suka mempromosikan ketidakbaikannya kepada orang lain ya dengan itu tadi. Apakah dia seorang tata rias atau seorang yang dia punya kuasa sehingga mewajibkan kepada bawahannya untuk menggunakan mumilat. Artinya apa? Wanita yang menyuruh yang lainnya
Mumil bukan ma'ilat. Kalau mumilat menjadikan orang lain itu ma'ilat. Nah ini yang semacam ini ada, nanti lihat di akhir Imam Nawawi menjelaskannya ini. Kemudian cirinya wanita-wanita ini adalah tadi itu. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepalanya itu seperti punuk onta. Onta itu ada punuknya. Kalau jalan itu miring sana. Kalau jalan itu punuk onta. Ru'usuhunna kepala mereka ka'asnimatil bukhti. Seperti kepala punuknya onta. Al-ma'ilati yang miring kiri, miring kanan. Jadi rambutnya ada tambahannya, kain atau apa saja biar menjual ke atas. Ini adalah tren kadang. Ngikuti desainer, seorang bukan ikut petuah ulama, nggak tahu dia desain diikuti. Pengennya baju gaul, baju kreatif dan sebagainya. Tapi ternyata melanggar syariat ya. Haram tetap haram. Tapi ingat, wahai saudaraku, jika Anda termasuk golongan semacam ini, terima dulu, insyafi dulu. Jangan buru-buru Anda itu benci dengan syariat, hati-hati. Khawatir rusak imanmu. Ini Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tujuannya adalah untuk kebaikan Anda. Kalau Anda termasuk golongan orang yang masih tadi ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, punya ini semuanya, tinggal perlahan besok kita tinggalkan. Tanpa harus merasa terpuruk dan sebagainya. Tidak usah. Tinggal istighfar yang banyak, kemudian berusaha untuk menghindari, dan selesai setelah itu. La yadkhulnal jannata, tidak akan masuk surga Allah. Artinya kalau sudah ancaman tidak masuk surga ini adalah masuk neraka dulu. Artinya dosa besar. Wala yajiduna rihaha, tidak akan bisa menemukan bau surga. Wa inna rihaha, dan sungguh baunya surga itu adalah la yujadu, akan bisa ditemui min masirati kada wa kada, dalam jarak yang jauh. Mengatakan 50 tahun akhirat ya. 50 tahun, ada 70 tahun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Nawawi sendiri menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, makna kasiat itu apa? Kasiat bukan saya menerjemahkan, min nikmatin. Kasiat min nikmatin. Wanita itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi ariyat, telanjang daripada syukur. Ansyukriya. Nikmatnya banyak, tidak syukur. Dan ini banyak wanita semacam ini, subhanallah. Diberi oleh Allah rizki yang cukup, dari suaminya tidak pernah mensyukuri. Adanya menuntut saja. Bahkan suaminya menjadi budak seperti di rumahnya. Seperti budak di rumahnya. Tuntutannya tambah. Dulu waktu gaji 1 juta, tidak cukup. Giliran suaminya punya gaji 10 juta, juga tidak cukup. Di saat 100 juta gaji, tetap karena apa? Ini wanita ahli neraka. Kasiat ariyat. Sebagai lagi maknai kasiat ariyat adalah tastur ba'da badaniha. Kasiat menutup sebagian badannya. Wa takshifu ba'dahu, dan menutup sebagian yang lain. Ini Imam Nawawi di abad ke-8 ya, abad 7. Imam Nawawi itu abad itu. 7 8, abad ke-7, 6 7. Imam Nawawi itu abad berapa puluh tahun yang berarti sekarang 1404 tambah 800 tahun yang lalu, bayangkan. Lihat ini. Takshifu ba'dahu, sebagian disingkap, sebagian ditutup. Tutup auratnya tapi dibuka. Bahkan ada satu budaya baju yang tertutup auratnya, tapi bajunya adalah transparan, kayak plastik gitu, kelihatan di dalamnya. Ada sebagian baju-baju yang semacam itu, kita tidak boleh pakai. Wanita nggak boleh pakai yang demikian itu. Atau baju tadi maxi atau baju panjang, rok panjang juga dari belek begitu, nggak boleh. Idharon di jamaliha, untuk menampakkan kecantikannya, wa nahwiyah. Wakil sebagian talbasu thoban raqiqan, pakai baju yang tipis. Yasifu launa badaniha, yang bisa menampakkan bajunya tipis, menampakkan warna kulitnya. Nah, warna kulitnya. Maka di sini adalah isyarat kepada baju-baju yang ketat. Kalau baju ketat itu, masya Allah, itu lebih menggoda kaum pria itu. Baju yang ketat, baju yang menggoda itu, naudzubillah. Artinya, siapapun, ada sebagian, mohon maaf saudari-saudariku yang aku cintai, kami tahu Anda hijrah dari tidak pernah mengenakan baju yang menutup aurat. Akan tapi Anda sudah mengenakan aurat. Jangan tersinggung dengan kalimat kami. Mungkin Anda mengenakan aurat masih menggunakan istilah baju gaul, sehingga dengan celana ketat dan baju ketat dan yang lainnya. Anda sudah berhasil menutup aurat, tapi Anda belum menutup lekuk-lekuk tubuh Anda. Jadi Anda tinggal naik pangkat lagi. Hari ini Anda sudah benar, Anda berusaha untuk menutup aurat dengan pakai kerudung dan semuanya, tapi bajunya ketat yang masih menampakkan lekuk-lekuk tubuh Anda. Seperti itu. Tapi setelah Anda mendengar ini, kan Anda sudah hijrah. Dan hijrah kan begitu prosesnya, perlahan demi perlahan.
maka besok Anda sudah mulai merubah. Baju ketat Anda sudah harus Anda hilangkan. Jangan dihadiahkan ke orang lain, nanti orang lain memakainya. Yang punya baju yang tidak menutup aurat, jangan dihadiahkan ke orang lain. Sudah dipakai apa itu nanti? Ya, Anda pakai di rumah Anda bersama suami Anda, atau Anda hancurkan saja untuk jadi isi bantal. Jangan dihadiahkan. Kalau dihadiahkan kepada orang lain, maka orang lain nanti buka aurat. Anda ikut dosa. Maka seperti itu. Kemudian, mumilat ayyu'allimna ghairahunna fi'lahunnal madmum. Mumilatnya adalah wanita-wanita yang mengajarkan kayak tadi. Mengajarkan, atau apakah dia perias boleh, mengajarkan orang lain agar punya perilaku kayak dia. Ma'ilat yamshina mutabakhtirat. Ma'ilat ada yang mengatakan, ma'ilatnya adalah, jalannya itu adalah, ma'ilat ta'atullah. Ma'ilat pertama, ma'ilat kilaan ta'atillah. Ma'ilat cenderung jauh daripada kepatuhan kepada Allah. Wa majalzamuhunna hifdhuhu. Jadi dia tidak pernah kilaan ta'atillah. Ma'ilatun kilaan ta'atillah. Jadi dia itu adalah cenderung kepada tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi maknai tadi ma'ilat memang gayanya begitu. Tapi apa? Dikatakan ma'ilat yamshina mutabakhtiratin. Yamshina mutabakhtiratin. Kalau mumilat yu'allimna ghairahunna fi'lahunnal madmum, wakila ma'ilatun yamshina mutabakhtiratin. Kalau maksudnya berlenggang. Gayanya kayak niru apa sih? Niru orang yang di mana begitu, kalau jalannya lenggak-lenggok, waduh, tidak habis-habisnya. Wanita terhormat tidak akan nampakkan. Kalau pengen gaya action semacam-macamnya depan suami. Nah, mumilatin li aktafihinna ini, goyangnya itu, katifahnya itu adalah miring sana, miring sini, tidak action lah. Gaya yang aneh-aneh. Sebagai ma'ilat yang tashidna mistatal maila. Jadi, kalau dia pakai nyisir, ini adalah model. Sebagian mengatakan nyisirnya itu adalah sisiran, mela ini adalah miring, ada sisirnya adalah ciri khas ya. Ada satu cara bersisir menjadi ciri khasnya. Orang-orang yang fasiqah seperti itu adalah diiringkan ke arah tertentu. Jadi ada model-model penyisiran rambut. Yaitu wahya mistatul baghaya. Yaitu cara sisirannya orang-orang baghaya itu adalah, mohon maaf ini, wanita-wanita yang menjual diri lacur. Artinya, dandanan rambutnya itu dibuat bukan seperti orang solehat, tapi ngikuti gayanya orang-orang yang fasiqat tadi. Mumilat yumasyidna ghairahunna. Kalau mumilat, menyisir yang lainnya dengan rambut, dengan model yang aneh-aneh tadi. Tilkal mishtata. Ru'usuhunna ka'sinmatil bukhti. Kepala mereka adalah seperti punuknya unta. Yukabbirna digedekan, wa yu'adzimnahan, yu'adzimnaha, dibesarkan punuk, dibesarkan kepalanya, bilafi imamatin, ditambah dengan imamah, kain-kain yang dilipat, biar gede, isyabatun, atau pengikat, atau nahwi, atau yang lainnya. Baik. Ilmunya gampang, tapi yang susah adalah insyaf. Maka kami selalu mengingatkan, kita perlu belajar ilmu insyaf. Ilmu insyaf. Ilmu yang kita menyadari kalau kita melakukan kesalahan. Ada satu hadis kelewatan tadi katanya. Fi riwayatin la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minar nisa'i bin rijal. Itu yang kelihatan. Mana ada kelihatan katanya ada kelewat? Al-khalwah. Oh, khalwah ada kelihatan satu hadis. Karena waktu mungkin satu hadis yang kelewatannya mana hadisnya. Wa an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurmatun nisa'il mujahidina 'ala al-qaidina hurmati ummahatim. Ma min rajulin min al-qaidina yakhlufu rajulan fi ahli fa yakhunahu fihim illa waqafa lahu yaumil qiyamati fa yakhudun. Ini mana? Sebentar tak cari. Nah. Jadi ada satu hadis tentang khalwah yang ketinggalan. Baik kita sampaikan pertemuan yang akan datang karena waktu. Insyaallah. Ada satu hadis ketinggalan katanya tadi. Kita kelewatan. Mungkin nasnya beda atau bagaimana? Ada mana ya di situ. Baik, insyaallah. Kita baca pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sampai di sini. Intinya apa tadi yang kami sampaikan? Ilmu insaf. Kalau kita yang masih melakukan keharaman, tinggal istighfar kepada Allah. Adukan setiap malam, ya Allah, aku masih berada dalam kubang riba, ya Allah. Jangan bilang, wah repot banget bisnis, dikit-dikit riba-riba. Jangan ngomong begitu.
Lalu mintalah, ya Allah kami masih dalam lubang, saya kurang menutup aurat. Bahkan mungkin di antara mendengar suara ini adalah wanita yang solehah, wanita yang baik, rindu kebaikan, tapi masih belum menutup aurat. Jangan mengatakan, merepotkan. Tinggal katakan, ya Allah, bimbing kami. Mudahkan kami untuk menutup aurat kami, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kami hamba yang bisa menolong kami dalam menutup aurat kami. Allah Maha Kasih, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada serius dengan Allah, akan Allah bimbing nanti. Allah akan mudahkan semuanya. Baik, itu saja insyaallah. Semoga Allah memilih Anda semuanya sebagai hamba-hamba terkasih Allah, mudah melakukan kebaikan, insyaf dengan sebuah kebatilan lalu ditinggalkannya. Dan jika ada yang tersinggung dengan kalimat kami, nuhibbukum fillah, ini semata-mata karena cinta kami kepada Anda karena Allah. Karena kami menginginkan Anda adalah semuanya mulia. Sepahit apapun yang kami sampaikan, itu adalah demi kebaikan Anda. Dan semoga Allah memberikan keinsafan kepada semuanya. Mohon maaf.